Halo semuanya. Jadi sekarang kami dari kelompok 2 T4F, Fakultas Vokasi Teknologi Informasi Universitas Brawijaya, kita bakal perkenalkan produk kita ya, namanya Nerf Dash. Itu merupakan smart lamp atau lampu pintar yang pastinya bakal berguna banget untuk teman-teman pelajar dan teman-teman mahasiswa dalam pembelajaran mereka. Tapi sebelum kita melakukan demonstrasi yang luar biasa, kita bakalan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, aku Gabriel Tepetra Sagala. Aku Muhammad Mirza. Aku juga ya. Aku Nasra Salsabila. Aku DPR Indra Kasimaji. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke demonstrasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa Nerf Dash dibutuhkan. Pada era digital saat ini, penggunaan lampu masih banyak dilakukan secara manual. Hal ini sering menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kelalaian pengguna yang lupa mematikan lampu setelah beraktivitas atau saat meninggalkan ruangan. Selain itu, lampu yang tetap menyala pada ruangan kosong menyebabkan pemborosan energi listrik yang berdampak pada peningkatan konsumsi daya dan biaya listrik. Sistem saklar manual juga dinilai kurang efisien karena tidak dapat menyesuaikan kondisi penggunaan secara otomatis. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih cerdas dan praktis. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan Nerf Dash, yaitu prototipe lampu pintar berbasis IoT. Sistem ini menggunakan sensor peer motion untuk mendeteksi keberadaan atau kegerakan manusia. Kemudian, mengontrol lampu secara otomatis melalui modul relay yang dikendalikan oleh ESP32. Dengan demikian, lampu dapat menyala dan mati secara otomatis sesuai kondisi ruangan sehingga lebih efisien dan hemat energi. Lalu saya akan menjelaskan terkait komponen apa saja yang berada di Nerf Dash. Yang pertama ada microcontroller node MCU SP8266, yaitu berfungsi untuk memproses data dari sensor dan menghubungkan perangkat ke internet lewat Wi-Fi. Selanjutnya ada modul relay, yaitu saklar elektronik untuk memutus dan menyambungkan arus listrik bertegangan tinggi AC secara aman menggunakan perintah tegangan rendah, yaitu DC. Selanjutnya ada kabel jumper, yaitu menghubungkan jalur listrik dan sinyal data antar komponen elektronik. Selanjutnya ada breadboard, yaitu papan tempat merangkai komponen dan kabel untuk membuat prototipe tanpa perlu disolder. Selanjutnya ada sensor gerak peer motion, yaitu untuk mendeteksi adanya pergerakan manusia atau objek yang memancarkan panas inframerah. Selanjutnya ada lampu LED dan fitting lampu, yaitu menjadi indikator visual atau beban output yang dikontrol hidup atau mati oleh sistem. Yang terakhir ada PCB, yaitu print circuit board, menghubungkan komponen elektronik secara permanen melalui jalur tembaga agar rangkaian lebih kuat, rapi, dan profesional. Sekian penjelasan untuk komponen perangkat keras. Oke, berikut ini merupakan arsitektur cloud daripada sistem ini. Secara sederhana, ESP32 merupakan otak daripada perangkat IoT kami atau juga microcontroller yang akan mengirimkan data menuju API endpoint daripada web kami. Adapun alamat atau IP dari web kami adalah IP public daripada VPS gateway yang berfungsi sebagai reverse proxy. VPS juga memiliki tunneling WireGuard yang akan meneruskan request daripada klien atau perangkat IoT kepada VM kami, tempat web kami berjalan. Berikut ini merupakan tampilan shell daripada VM kami dan kami akan menjalankan perintah sudo wget-show untuk menampilkan konfigurasi daripada WireGuard. Oke, sebagaimana yang dapat tertera pada tampilan berikut ini, WireGuard memiliki port 51820 dengan status listening dan juga handshake yang telah berlaku. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana backend Nerf Dash mengelola data IoT secara real time. Di sini saya membuat lamp controller berbasis Laravel. Nah, pertama, terdapat metode update live. Fungsi ini menerima request status berupa string on atau off dari perangkat. Lalu secara instan memicu event lamp status updated menggunakan komponen Laravel Reverb untuk di-broadcasting langsung ke frontend tanpa perlu membebani database. Lalu selanjutnya untuk perekaman berkala terdapat metode store data. Nah, sebelum data diproses, sistem melakukan validasi ketat terlebih dahulu untuk memastikan lampu underscore ID yang dikirim oleh ESP32 tidak kosong dan bertipe numerik. Hal ini penting untuk menjaga integritas data pada cloud server. Lalu di dalam blok database handling, sistem kami menggunakan pendekatan yang adaptif. Pertama, jika lampu underscore ID tersebut baru pertama kali mengirimkan data, sistem akan melakukan first insert data awal. Lalu, jika data sudah ada, sistem akan melakukan day check dengan membandingkan tanggal hari ini dengan waktu terakhir data diupdate.
Jika tanggalnya berbeda atau memasuki hari baru, data akumulasi harian akan di-reset otomatis kembali ke nol, lalu diisi dengan data baru di hari itu. Lalu, jika pengiriman data terjadi di hari yang sama, sistem secara cerdas akan langsung mengakumulasikan nilai jumlah nyala, total durasi menit, dan daya dihabiskan ke data yang sudah tersimpan di database. Lalu setelah proses kalkulasi di database selesai, metode ini akan mengambil data terbaru tersebut dan langsung menyebarkan melalui event data updated. Dengan begitu, dashboard NerveDesk di sisi pengguna akan langsung terupdate secara real time dan sinkron dengan kondisi aktual yang dilaporkan oleh hardware ESP32. Lalu seluruh aktivitas ini dibungkus dalam try catch block untuk memastikan error handling berjalan dengan aman. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dashboard dari NerveDesk. Nah, yang pertama, pengguna ketika masuk akan disajikan dengan halaman landing page yang berisi informasi singkat mengenai sistem Smart Lighting. Lalu di sini juga ada manfaat dan mengapa kita memilih NerveDesk. Selain dalam membantu penghematan listrik dan energi, di sini juga dijelaskan bahwa dia tuh merupakan website monitoring lampu secara real time. Nah, lalu ketika tombol mulai sekarang ditekan, pengguna akan dialihkan ke dashboard monitoring utama. Nah, di sini ada informasi utama berupa frekuensi penggunaan lampu, durasi pemakaian, dan juga konsumsi energi listrik. Selain itu, di sini juga terdapat timer live yang menampilkan waktu penggunaan secara real time. Lalu di sini juga ada indikator status lampu. Nah, di sini ada merah yang berarti off dan nanti ada hijau yang berarti on jika lampunya nyala. Lalu selain itu, di sini juga ada riwayat aktivitas. Nah, di riwayat aktivitas itu ada history dan juga error log. Nah, selanjutnya pengguna dapat memilih salah satu dari data history untuk melihat detail aktivitas. Nah, di halaman detail aktivitas history ini ditampilkan ringkasan penggunaan lampu berupa frekuensi penggunaan, terus habis itu ada durasi, lalu konsumsi daya, serta informasi log yang menunjukkan waktu dan pemicu aktivitas lampu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, sekarang kita masih melakukan yang namanya demonstrasi. Nah, di tahap ini, tadi saya sudah menyalakan lampu dan sekarang masih menyesuaikan lampunya. Setelah ini, lampu akan menghadapi masa booting. Sebentar lagi lampu akan menyala. Nah, ketika lampu menyala seperti ini sudah menghadapi masa booting yang dimana pengguna masih melakukan konfigurasi WiFi untuk bisa menghubungkan ESP dengan internet yang ada. Nah, sambil menunggu, mari kita buka website kita dengan domain nervedesk.online. Nah, sudah terbuka. Nah, kalau sudah masih seperti ini, berarti dalam 10 detik mari kita tunggu untuk alat siap digunakan. Di depan sudah ada orang untuk melakukan pergerakan. Oke, sekarang lampu sudah menyala, pun website sudah berlaku secara real time, gitu ya. Sekarang mari kita tutup, karena ketika alat tidak mendeteksi manusia selama 20 detik, maka lampu akan mati. Tapi kan kita percepat sedikit untuk menghemat waktu. Nah, ketika sudah seperti ini, proses pun berjalan dengan real time. Baik, setelah kita melakukan demonstrasi pada hari ini, kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa sistem NerveDesk berhasil berjalan sesuai dengan rancangan yang ada. Sensor peer motion mampu mendeteksi pergerakan manusia dengan jarak ideal 10-70 cm. Kemudian, ESP32 pun mampu mengeksekusi dan memproses data yang ada dan dikirimkan kepada infrastruktur cloud yang sudah dibangun juga. Lalu, data yang diterima server juga berhasil ditampilkan dalam sebuah website yang sehingga kami dapat memantaunya dari jarak jauh. Dengan demikian, integrasi antara hardware IoT, VPS Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, koneksi WireGuard, backend server, dan dashboard web telah berhasil diterapkan dalam proyek NerveDesk Smart Lab ini. Oleh karena itu, kami sangat berharap proyek ini dapat menjadi solusi sederhana yang baik bagi para pelajar-pelajar dan mahasiswa yang teledor tetapi punya semangat belajar yang tinggi, sehingga dalam penggunaan lampu mereka dapat lebih disiplin melalui dengan aplikasi ini dan sistem ini tanpa perlu effort. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.